Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang mengikuti pengajian online dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, khususnya para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saya muliakan. Tentu yang senantiasa kita ta'zimkan, kita muliakan sahibil fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM. Juga tidak ketinggalan segenap santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dimanapun kalian berada pada saat ini. Juga para pengikut setia atau penyimak setia pengajian yang disiarkan secara online dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saya muliakan. Mengawali pengajian kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama senantiasa mempersembahkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih dapat melanjutkan pengajian kita, khususnya pada sore hari ini kita mengaji kitab Tanqihul Qaul, melanjutkan bahasan-bahasan yang sudah kita kaji setiap Kamis sore ba'da asar. Minggu yang lalu kita mengkaji bab keutamaan azan. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan, dan nanti apabila sudah selesai bab tersebut kita akan lanjutkan dengan bab keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawad'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bik ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa, man barang siapa sami'a yang mendengar, siapa man an nidaa terhadap azan, seruan. Nida itu seruan, yang dimaksud di sini adalah azan. Faqabbala ibhamaihi, faqabbala maka mencium siapa man ibhamaihi kedua ibu jarinya man. Jadi kedua ibu jarinya ini dicium. Fawadha'a ala ainaihi, kemudian meletakkan di atas kedua matanya. Wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala, wa qala, dan berkata siapa man marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bik. Ya, terus kemudian mengucapkan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah
Ya, maka mengucapkan apa yang diucapkan, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bik ya Rasulullah. Fa'ana, maka adapun aku, kata Nabi, kata Rasulullah, syafi'uhu, yang memberi syafaathu kepada man yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa qaiduhu, dan menuntun, wa qaidu, dan menuntunhu terhadap man ilal jannati, menuju surga. Jadi saat kita mendengar kumandang azan, ya, begitu responsifnya kita, begitu respeknya kita, begitu senangnya kita mendengar seruan azan, apalagi senangnya kita mendengar seruan azan itu, lalu serta-merta kita bergegas untuk berangkat ke masjid mengikuti sholat berjamaah, ya. Lalu saat kita mendengar tadi, kita mencium kedua ibu jari kita, lalu kita tempelkan di atas kedua mata kita, lalu kita mengucapkan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bik ya Rasulullah. Maka Nabi berjanji akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat dan menjadi penuntun orang yang mendengar azan itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azani, idza kana waqtul azani futihat abwabus samai wastujibat du'a'u. Dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, maka apabila ada, idza kana, apabila ada waktul azani, waktu azan, futihat, maka dibuka abwabus samai, ya, pintu langit, wastujiba, dan dijawab, dikabulkan apa doa, wa idza kana waktul iqamati, dan apabila ada apa waktul iqamati, waktu iqamah, lam turaddu, maka tidak ditolak apa da'watuhu, doanya man. Jadi doa orang yang mendengar azan, saat azan itu berdoa, maka tidak ditolak doanya, diijabah. Orang waktu azan itu, ya, saat-saat azan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawab, dikabulkan oleh Allah. Waktu iqamah, doa kita juga tidak tertolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati alfi hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azani, man barang siapa qala, yang mengucapkan siapa man indal azani, ketika azan, marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala, ya. Lalu orang itu mengucapkan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati, ya, wa ahlan, ya, maka kataballah, kataba, maka mencatat siapa Allah Ta'ala, ya, alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha, dan menghapus siapa Allah anhu dari man qol tadi, yang mengucapkan tadi, alfa sayyiatin, jadi dihapus oleh Allah 1000 kejelekannya. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu bagi man alfa darajatin, 1000 derajat. Ya, maka di sini sebenarnya betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, begitu mendengar suara azan,
itu hendaknya kita begitu respon, begitu respect, begitu perhatian, begitu terperanjat ya, menyadari betul bahwa saat itu kita sedang mendengar panggilan Allah untuk menunaikan sholat. Nah, yang prihatin itu ketika mendengar azan seperti tidak mendengar apa-apa. Jangankan menjawab orang yang sedang mengumandangkan azan dengan menirukan lafaz-lafaz azan, ya, ini seperti tidak mendengar apa-apa. Masya Allah, ya. Terlebih apabila kita menunaikan panggilan itu atau mendatangi panggilan azan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al azana, man barang siapa sami'a yang mendengar, siapa man al azana terhadap seruan azan, terhadap azan, walam yakul, dan tidak mengucapkan siapa man mislama qala, mislama seperti apa-apa qala yang mengucapkan siapa al muadzinu orang yang azan, ya, siapa muadzinu orang yang azan, fa innahu, ya, maka sesungguhnya man itu yumna'u, dihalangi siapa man minas sujudi, dari melakukan sujud yaumal qiyamati, pada hari kiamat, iza sajada, apabila bersujud siapa al muadzinuna orang-orang yang azan. Insyaallah orang-orang yang azan itu nanti begitu menikmati, begitu bahagia, begitu gembiranya berjumpa dengan Robnya, lalu mereka bersujud di hadapan Robnya karena begitu nikmatnya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa berjumpa dengan Allah itu adalah kenikmatan puncak nanti pada hari kiamat. Tiada kenikmatan yang menandingi daripada kenikmatan ketika seorang hamba berjumpa dengan Robnya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya luar biasa. Saat itu orang-orang yang azan, mereka bersujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang yang mendengarkan azan juga menikmati nikmatnya berjumpa dengan Allah seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa an-nabiy, nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada tiga, fi zillil arsy, di dalam, ya, lindungan aras, yauma la zilla illa zilluhu, yauma, pada suatu hari atau pada di mana hari, la zilla, tidak ada perlindungan, illa zilluhu, kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi nanti di hari kiamat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di padang mahsyar nanti saat hari kiamat kita akan ketemu yang namanya padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan sama sekali. Dan saat itu diriwayatkan panasnya karena matahari waktu itu dekat sekali dengan kita. Dan yang menerangkan matahari itu dekatnya itu hanya sejengkal dari kepala kita. Wong sekarang ini matahari begitu jauhnya dengan kita. Apabila di tengah panas terik matahari, maka tidak terkira panasnya, apalagi saat matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Saat itu tidak ada perlindungan sama sekali, tidak ada tempat berteduh manusia dari panasnya terik matahari pada saat itu. Maka diterangkan hari itu keringat manusia pada saat itu keluar semuanya,
saking banyaknya keringat manusia yang keluar dan begitu jumlah manusia yang banyak, akhirnya keringat itu menjadi lautan. Ya, yang manusia pada saat itu berenang, ya, di bandangnya atau genangan air keringat itu, manusia berenang di lautan keringat pada saat itu, dan tidak ada perlindungan. Ya, la zillah illa zilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 3 kelompok orang yang saat itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang memberikan segala sesuatu, meletakkan segala sesuatu, baik itu berupa kebijakan, baik itu berupa pemberian, baik itu berupa pembangunan, ya, dilakukan secara berkeadilan, secara profesional dan proporsional, ya, adil. Kemudian tidak membeda-bedakan, ya, di dalam memberikan hak daripada yang dipimpinnya. Maka pemimpin yang adil nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saat itu orang lain tidak dapat perlindungan, tidak ada tempat berteduh pada saat itu. Saat itu pemimpin yang adil mendapatkan perlindungan atau tempat berteduh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa muadzinun hafiz, orang yang menjaga azan. Jadi istiqomah, selalu berazan, ya, mengumandangkan azan untuk menyampaikan, memanggil kaum muslimin untuk datang ke masjid, menjalankan sholat secara berjamaah. Kemudian juga memberikan orang-orang yang sholat di tempat-tempat lain, menunjukkan bahwa waktu itu, saat itu datang waktu sholat. Maka orang yang seperti ini istiqomah dalam azannya nanti akan mendapatkan perlindungan di saat orang tidak mendapatkan perlindungan. Kemudian yang ketiga, wa qari'ul Qur'ani, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa qari'un, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa qari'ul Qur'ani, dan pembaca Al-Qur'an, yaqra'u, yang membaca siapa man fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, mi'atai ayatan, 200 ayat. Jadi orang yang tiap malam membaca Al-Qur'an, ya, tidak kurang dari 200 ayat, diterangkan dalam hadis ini, nanti akan mendapatkan perlindungan di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Fi fadilati sholatil jama'ati, bab keutamaan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ati thawaba 25 salatan fi ghairil jama'ah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Abi Hurairah. Qala, telah berkata siapa Abu Hurairah, ausani habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku siapa habibi, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bersabda siapa Nabi, li, kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah,
Sholli, sholatlah kamu ma'al jama'ati dengan cara berjamaah. Walaupun engkau atau ada siapa engkau, itu jalisan orang yang duduk. Maksudnya sholat berjamaahnya itu tidak bisa mengikuti seperti sholatnya imam dengan berdiri, sholatnya yang lain, jamaah yang lain dengan berdiri, tapi sholatnya dengan duduk, semisal karena kondisi badan sedang dalam keadaan darurat atau tidak sehat atau sedang sakit. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah, yu'tika, akan memberimu, bikulli sholatin, dengan tiap-tiap sholat, ma'al jama'ati, beserta berjamaah, thawaba khamsin wa ishrina, pahala 25, ya, thawaba khamsin wa ishrina sholatan, jadi pahalanya itu 25 sholat. Maksudnya satu rokaat itu dihitung pahalanya sama dengan 25 rokaat. Jadi kalau satu kali sholat, maka pahalanya 25 kali sholat. Fi ghairil jama'ati, ya, dibandingkan dengan sholat selain berjamaah. Jadi kalau sholat sendirian itu pahalanya 1, tapi kalau berjamaah itu pahalanya 25. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajah. Fadlu ala salatir rajuli, dibandingkan sholatnya seseorang, sholatnya satu orang, wahdahu, dengan sendirian, itu 25 darajah, 25 derajat. Wa fadlu sholati tatawwu'i, adapun utamanya sholat sunnah fil baiti, di dalam rumah atau di rumah, ala fi'liha, atas mengerjakan sholat, fil masjidi, di dalam masjid, kafadli sholatil jama'ati ala sholatil munfaridi, seperti utamanya sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Jadi sholat sunnah itu ternyata Nabi SAW menganjurkan, di sini mengatakan bahwa sholat sunnah di rumah itu atas pelakunya, ya, fil masjidi, dibandingkan dengan sholatnya itu dilaksanakan di masjid, kafadli sholatil jama'ati ala sholatil munfaridi. Jadi lebih utama apabila dilaksanakan di masjid itu, keutamaannya seperti utamanya perbandingannya sholat berjamaah dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholatul jama'ati, adapun sholat berjamaah itu tafdulu, diutamakan, sholatal fadhi, dibandingkan dengan sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Dan ini masyhur sekali bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian pahalanya 1, tapi kalau sholat berjamaah itu 27.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Afdhalus sholawati, afdhalu adapun seutama-utamanya beberapa salat, afdhalus sholawati adapun seutama-utamanya beberapa salat indallahi di sisi Allah Ta'ala itu salatu subhi, salat subuh yaumal jum'ati pada hari Jumat fi jama'atin yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi paling utama, paling afdol dari beberapa salat, dari banyak salat itu, dari salat-salat yang lain itu adalah salat subuh pada hari Jumat yang dilakukan dengan berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa buri'a minan nar. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi, man barang siapa shalla yang salat, siapa man salata subhi terhadap salat subuh fil jama'ati di dalam berjamaah, thumma jalasa kemudian duduk siapa man, yadhkurullah ta'ala dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu asyamsu sehingga terbit matahari. Jadi selesai sholat subuh itu tidak langsung berdiri dan pergi, akan tetapi dia tetap duduk di situ, tetap berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Karena maka ada lahu bagiman sitrun, penutup, penghalang minan nari dari api neraka. Jadi dihalangi dari masuk ke dalam neraka, dihalangi dari tersentuh api neraka. Wa buri'a minan nari dan dibebaskan dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu khamsan wa ishrina darajah. Salatul rajuli adapun salatnya seseorang, salatnya orang fi jama'atin dengan cara berjamaah itu tazidu menambahi ala salatihi atas salatnya man wahdahu sendirian, yaitu khamsan wa ishrina darajah 25 derajat. Jadi sangat masyhur sekali juga hadis ini, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan begitu kuatnya bahwa salat berjamaah itu begitu besar dibandingkan atau pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Fa idza shallaha bi ardin fulatin, fa idza maka apabila shallaha salat siapa man ha terhadap ya salat itu bi ardi fulatin di tanah yang tandus, di bumi yang tandus, fa atamma wudu'aha, fa atamma maka menyempurnakan siapa man wudu'aha terhadap wudunya untuk sholat itu, wa ruku'aha wudunya sholat, wa ruku'aha dan rukuknya sholat, wa sujudaha dan sujudnya, balagot maka sampai apa sholatuhu sholatnya man khamsina darajah ya, dengan 50 derajat. Jadi sholat di bumi yang tandus, misalnya ada tanah yang tandus, tidak ada tumbuhan-tumbuhannya, tidak ada tanamannya,
Tanahnya gundul, tandus, terik, panas matahari. Namun di sana menyempurnakan wudhunya. Rukuknya juga tetap sempurna, sujudnya juga tetap sempurna. Maka sampailah pahala sholatnya itu sampai kepada 50 derajat. Kenapa? Karena andai kata sholat di tanah yang tandus itu pada waktu dingin, ya, dingin yang mencekam, maka sungguh akan terasa dinginnya. Ketika panas terik matahari juga sebaliknya akan terasa terik panasnya matahari. Ini juga dirasakan oleh jamaah haji misalnya, apalagi zaman-zaman dulu belum didirikan masjid-masjid di di jalur perjalanan, semisal antara Jeddah Madinah, Jeddah Mekah, Mekah Madinah dan seterusnya. Belum ada masjid. Waktu itu mereka akan sholat di tanah yang tandus. Apabila panas akan mencekam atau terik panas matahari mencekam, apabila dingin juga dinginnya juga akan mencekam. Luar biasa. Ya, para jamaah haji saja misalnya sekarang ini ketika berada di Muzdalifah, sedang mabit di Muzdalifah misalnya, ketika malam di sana angin, ya, hembusan angin yang sangat kencang, terasa betul dinginnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala seperti biasa, tapi Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat sampai 50 kali lipat pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Man barang siapa adroka yang mendapatkan siapa man al jama'ata terhadap sholat berjamaah arba'ina yauman selama 40 hari. Kataba maka menulis, kataba maka mencatat siapa Allah lahu bagi man. Apa yang dicatat itu? Baro'atan, bebas. Jadi dibebaskan minan nari dari api neraka, wa baro'atan dan juga bebas, ya, minan nifaqi dari penyakit nifak. Jadi dibebaskan dari sifat-sifat munafik, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah bi ghairi hisab. Man barang siapa yang sholat siapa man al bardaini di dalam 2 waktu dingin, dakhala maka masuk siapa man al jannata ke dalam surga bi ghairi hisabin tanpa dihisab. Jadi 2 waktu dingin di sini maksudnya adalah sholatul fajri wa sholatul asri. Sholatul fajri wa sholatul asri. Kenapa dinamakan sholat fajar itu dan asar dinamakan 2 waktu dingin? Ya, karena kedua-dua waktu itu adalah waktu, kalau subuh memang saatnya dingin, waktunya dingin, dan asar itu adalah di mana waktu saat itu akan ketemu dengan waktu dingin. Jadi sudah asar, tidak lama lagi ketemu dengan waktu dingin, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida sholatal jama'ati, man barang siapa syahida yang ketemu atau datang. Syahida itu makna asalnya menyaksikan, maksudnya datang, ya, sholatal jama'ati untuk menunaikan sholat berjamaah, kataba maka mencatat siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah lahu bagi man zahiban saat berangkat atau pergi, warojian dan saat pulang. Jadi pulang dari sholat berjamaah itu 10 hasanatin, ya, 10 kebaikan.
Jadi di samping pahala sholat berjamaahnya itu sendiri, juga mendapatkan pahala saat dia berangkat dan saat dia kembali ke rumahnya. Itu Allah memberikan pahala 10 derajat untuk pahala pulang dan perginya. Wa maha, dan menghapus siapa Allah, anhu dari man asyara sayyiatin, 10 kejelekan, ya. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu bagi man asyara darajatin, 10 derajat, 10 beberapa derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada solat, li jaril masjidi, bagi tetangganya masjid. Artinya orang yang rumahnya dekat dengan masjid, yang rumahnya dekat dengan masjid. Illa fil masjidi, kecuali sholatnya harus di masjid, ya, sholatnya harus di masjid. Kenapa? Karena memang Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan, terutama bagi laki-laki, hendaknya sholat itu dilaksanakan di masjid dengan cara berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah itu rahmatun, menjadi rahmat, kasih sayang. Wahia, adapun sholat berjamaah itu khairun, lebih baik, minat dunya, dibandingkan dengan dunia, wa ma fiha, wa ma, dan apa-apa fiha, di dalam dunia. Wal jama'atu, adapun berjamaah itu rahmatun, rahmat, ya, jadi orang berjamaah itu rahmat. Apa saja kalau dilakukan berjamaah itu menjadi rahmat. Makan saja kalau dilakukan secara bareng-bareng akan terasa nikmat, menjadi rahmat. Pekerjaan kalau dilakukan dengan cara bersama-sama, dengan cara gotong royong, itu akan menjadi enak, akan menjadi ringan. Maka di sana datang rahmat. Apapun yang dikerjakan dengan cara berjamaah itu akan menjadi rahmat. Maka apa saja itu kalau dikerjakan dengan bersama-sama akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal firqatu, adapun bercerai-berai, adapun berpisah-pisah, tidak bersama-sama, itu azabun, siksa. Dan ini ternyata memang apa saja. Tadi sholat juga apabila dilakukan dengan munfarid, dengan sendirian, maka pahalanya hanya 1. Begitu dilakukan dengan berjamaah, pahalanya 25, bahkan sampai 27 derajat. Maka Nabi SAW sangat-sangat kembali menganjurkan. Bahkan Nabi menjelaskan, bersabda dalam hadisnya, yang maksudnya, andai kata aku tidak kasihan kepada para wanita, anak-anak, kok di dalam rumah itu ada laki-laki yang sholatnya tidak dilakukan di dalam masjid, maka akan aku suruh para pemuda untuk membakar rumahnya itu. Apabila aku, kata Nabi, ya, tidak kasihan dengan para wanita juga anak-anak yang ada di dalam rumah itu. Ini bukan dalam arti sesuatu yang harus kita laksanakan di tempat kita, tapi paling tidak kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya, betapa Rasulullah keras
dan kuat menganjurkan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat itu secara berjamaah di masjid khususnya. Karena di sini tadi dikatakan jamaah itu rahmat, firqah itu azab. Ternyata memang betul. Apapun yang kita lakukan secara bersama, secara berjamaah akan menjadi rahmat, akan menjadi kemudahan, akan menjadi ringan. Pekerjaan yang berat sekalipun apabila dilakukan dengan bersama-sama, ya akan terasa ringan, terasa mudah, bahkan cepat diselesaikan. Inilah di antara hikmah kenapa Islam itu menganjurkan sholat berjamaah. Ternyata hikmah di balik kebersamaan, di balik bersatu, di balik berjamaah itu sendiri luar biasa di dalam kehidupan ini. Para pendengar dan pemirsa sekalian, ini saja yang dapat kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.